Apakah khawarij pada zaman sekarang ini ada di Indonesia? Terlalu banyak. Bagaimana hukum mereka yang suka berdakwah untuk menentang pemerintah? Itu salah satu syubhat khawarij. Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh. Apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan. Karena ini kita menyalahi perintah Rabbul Alamin yang memerintahkan kepada kita untuk taat kepada ulil amri. Dan kita tidak boleh keluar dari ketaatan kepada ulil amri. Dalam arti tidak boleh keluar dari kekuasaan mereka, dari ketaatan umum kepada mereka. Tapi kalau sebagian perintah mereka memerintahkan maksiat kepada kita, menyalahi nas Alkitab dan Sunnah, maka kita tidak boleh mengikutinya dan tidak boleh mendengarnya. Tetapi tidak boleh mengikuti, tidak boleh mendengar, bukan berarti kita keluar dari pemerintahan, bukan berarti kita mengangkat senjata kepada pemerintah, bukan berarti kita memberontak lalu menentang, mencaci maki. Tidak, tetap berada di dalam kekuasaan ulil amri. Dia baik atau tidak baik. Karena Islam ajarnya selalu memelihara, mementingkan kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang lebih besar, dan mencegah mudarat yang lebih besar walaupun ada manfaatnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan judi dan khamr dan judi itu ada manfaatnya? Iya kan? Allah katakan begitu kan? Ada manfaatnya. Tetapi dosa keduanya lebih besar. Yakni kerusakan yang ditimbulkan oleh keduanya lebih besar. Apa lebih besarnya? Khamr akan menimbulkan kejahatan yang lain. Walaupun dalam sebagiannya ada manfaat. Misalnya orang jadi berani, orang jadi tegar, orang jadi percaya diri. Judi ada manfaatnya, orang bisa kaya. Kan banyak orang yang kaya dari judi. Jadi nggak benar perkataan nggak ada yang kaya dari judi. Menyalahi kenyataan. Itu orang-orang yang buka-buka perjudian, tentu kan pengen kaya, cari duitnya dari mana? Dari judi. Hah? jadi manfaatnya ada, tapi kerusakannya jauh lebih besar, sehingga seolah-olah manfaatnya itu hilang. Nah, Islam mencegah mudarat yang lebih besar dari manfaat. Begitu. Ini yang sifatnya umum, kan tidak berbicara antar pribadi, tapi yang sifatnya umum. Memberontak kepada pemerintah, meruntuhkannya, kerusakannya akan lebih besar, jauh akan membuat kekacauan. Karena itu tidak dibenarkan. Lalu orang bertanya, bagaimana kita menegur pemerintah? Ada caranya dalam Islam diatur. Lalu kembali lagi kepada pertanyaan, kitanya ini siapa? Bagaimana caranya? Caranya secara tersembunyi, tidak diketahui orang, tidak diekspos, tidak disorot kamera, tidak di atas mimbar, tidak caci maki, demonstrasi, orasi. Islam tidak. Itu cara-cara orang kufar. Lihat. Kita selalu mengatakan bahwa kita prioritaskan untuk menentang orang-orang kufar. Tetapi kita sendiri memakai cara-cara orang-orang kufar. Ini menunjukkan hanya perkataan, tapi tatbik, penerapan tidak ada.
Nah, caranya secara tersembunyi, diberitahukan, dinasehati, tidak di depan umum, dengan kata-kata yang baik. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyin la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan oleh kamu berdua kepada Fir'aun perkataan yang layyin, yang lemah lembut, agar supaya dia ingat, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, kemudian dia tunduk. Pernah kejadian seorang menegur Harun Ar-Rasyid, khalifah di Baghdad, dengan kasar. Maka Harun Ar-Rasyid mengatakan, saya tidak mau dengar nasihat, karena saya tidak lebih buruk dari Fir'aun dan engkau tidak lebih baik dari Musa. Sedangkan Allah perintahkan Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan layyin. Saya bukan Fir'aun maksudnya, saya Muslim, dan engkau bukan Musa. Kenapa engkau menegur saya dengan kasar? Padahal Allah perintahkan Musa untuk menegur, berdakwah kepada Fir'aun layyina. Karena inti atau tujuan dakwah dua, la'allahu yatazakkar, agar supaya dia ingat, agar supaya Fir'aun ingat bahwa apa yang selama ini dia lakukan adalah salah dan membuat kerusakan di permukaan bumi. Aw yakhsha, kemudian dia tunduk kepada Allah, yang bertobat, mengganti kejahatan dengan kebaikan. Kan Musa berdakwah dengan hujjah. Oleh karena itu yang berdakwah, yang menasihati al-ulama, orang-orang yang alim di antara kita, yang mengetahui kebenaran. Karena kalau dia menegur ini penguasa salah, pemerintah salah, tentu dia harus tahu kesalahan ini betul-betul salah menurut Allah dan Rasulnya. Maka dia tegakkan hujjah, dia dakwakan dengan qala Allah, qala Rasul. Begitu yang ada di dalam Islam. Habis waktu? Habis waktunya. Sampai di sini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di tempat yang lain. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.